Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Bagaimana kalau kita bersorak-sorai bersama karena keselamatan kita? Kita tidak hanya bersyukur, namun juga bersorak-sorai. Dan itu bukan hanya karena kita telah diselamatkan, namun juga karena dosa kita telah diampuni, sehingga kita memiliki permulaan baru yang mulia. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi kekasih Tuhan. Kita bersatu erat dengan Allah, kita memperoleh kasih sayang yang terbesar, akan cinta dan hubungan yang terbesar. Kita menjadi tidak berdosa, bahkan kita juga menjadi pewaris bersama dengan Tuhan. Saat saya mengingat masa laluku, saya sering menggunakan bahasa kotor untuk menghina Yesus, untuk memarahinya. Saya juga banyak melakukan kejahatan yang keji. Namun sungguh berharga karena Tuhan tidak menyerah terhadapku. Saat saya masih pelajar kelas 11, Dia memberi saya kesempatan untuk mengenalnya. Saya ingat, pada hari itu pipi saya berlinang air mata dan hati saya begitu terharu. Betapa berharganya karena Dia rela dipaku di kayu salib. Demiku, Dia dicambuk dan kepalanya dimahkotakan duri. Dan terakhir, Dia mati di kayu salib, karena Dia mau menanggung dosa-dosaku. Pada hari itu saya mengerti bahwa kasih Allah menantiku. Saya berdoa dan bertobat. Pada hari itu saya begitu bahagia karena saya telah percaya pada Tuhan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya bernyanyi dan menulis di buku harian saya. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Betapa bahagianya saya karena saya telah diselamatkan dan mengalami perubahan hidup. Saudara dan saudari, apakah kamu masih ingat saat hari pertama kamu diselamatkan? Apakah kamu ada bersyukur? Apakah kamu ada terharu seperti saya? Namun tidak peduli apapun itu, saya yakin bahwa kamu tidak akan menyesal dengan membuat keputusan untuk percaya pada Tuhan dan bersandar padanya. Sebab Dia benar-benar mengubah kehidupan kita. Betapa berharganya karena setelah kita percaya, kita dapat mengalami apa itu kasih. Apa itu kasih dari Allah? Sungguh ini adalah sebuah berkat yang besar, bahwa kita dapat mengalami akan kasih yang tak pernah gagal dan yang tak berkesudahan ini. Bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu pujian? Meskipun ini adalah lagu tentang penginjilan, namun sebagai orang yang percaya akan sangat menyentuh saat menyanyikannya. Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkanku. Saya telah menerjemahkan lagu ini, kita dapat baca bersama. Mencari berbulan-bulan dan bertahun-tahun, namun cinta ini duduk di sampingku. Engkau datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Cinta ini tidaklah sederhana. Aku kagum pada anugerah-Mu yang tak terbatas. Penuh cinta kasih, memberiku kesempatan hidup. Engkau berdarah dan digantung di kayu salib dan di bumi. Cinta yang tak didapati di bumi. Namun kasih Kristus yang menyangkal diri ini berkomitmen pada dirinya sendiri dan takkan berbalik. Siapakah yang dapat menemukan kasih yang agung yang rela mati ini? Cinta yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang telah menyelamatkanku. Kalimat pertama dari lagu ini menyebutkan mencari berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tentu saja itu bukan berbicara tentang saya, karena saya tidak mencari cinta atau mencari tujuan hidup. Saya yakin bahwa ini adalah yang berbicara tentang Tuhan, karena Dia yang melacak saya. Dia mencari saya karena Dia ingin mendapatkan saya. Saya bersyukur pada Tuhan karena hatinya mendapatkan saya sejak dari kekal.
itu tidak dapat dihitung dengan bulan dan tahun. Cinta ini duduk di sampingku, telah menantiku. Saya bersyukur karena Tuhan telah menjadi manusia. Untuk mendapatkan saya, Dia telah melampaui berbagai macam cobaan. Sesungguhnya karunia dan cinta ini adalah yang tidak sederhana. Tuhan yang mengasihiku harus membayar harga yang mahal untuk dipakukan di kayu salib, untuk menumpahkan darahnya yang berharga, dan untuk dipermalukan, untuk digantung di antara langit dan bumi, untuk ditinggalkan oleh Allah. Cinta dan kasih sayang ini adalah yang melampaui imajinasiku. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya telah memperolehnya. Saya bersyukur pada Tuhan karena Dia telah mengubah hidupku. Sungguh berharga karena saya memiliki hubungan cinta yang paling dalam dengannya. Agar sebagai balasannya, saya dapat mengasihinya. Saya berharap agar dalam hidup ini, saya tidak akan pernah melupakan anugerah dan kasih salib ini. Saya berharap agar di sepanjang hidup saya dapat merespon Dia dengan cinta yang dari diri saya. Saudara dan saudari, bagaimanakah pengalaman hidupmu? Apakah pada hari percaya pada Tuhan, kamu ada terharu seperti yang saya alami? Apapun yang terjadi, saya yakin kamu tidak akan menyesal untuk percaya pada Tuhan. Betapa berharganya karena sejak kamu percaya, kamu dapat mengikutinya. Apakah kamu tahu apa itu cinta? Apakah kamu tahu apa itu cinta dari Tuhan? Dan kamu dapat mengalami kasih yang besar dan yang setia ini hingga mati. Mari kita baca terjemahan lagu ini sekali lagi. Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkanku. Mencari berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Namun cinta ini duduk di sampingku. Engkau datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Cinta ini tidaklah sederhana. Aku kagum pada anugerah-Mu yang tak terbatas. Penuh cinta kasih, memberiku kesempatan hidup. Engkau berdarah dan digantung di kayu salib dan di bumi. Cinta yang tak didapati di bumi. Namun kasih Kristus yang menyangkal diri ini berkomitmen pada dirinya sendiri dan takkan berbalik. Siapakah yang dapat menemukan kasih yang agung yang rela mati ini? Cinta yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang telah menyelamatkanku. Setelah membacanya, marilah kita mendekat pada Tuhan untuk mengucap syukur dan menyembah. Tuhan, terima kasih karena kami mengasihi oleh karena Engkau yang dulu mengasihi kami. Dan Engkau masih mengasihi kami semenjak kekal. Itu bukan karena kami yang mencari dan memintanya padamu. Engkaulah yang berinisiatif untuk mengasihi kami. Terima kasih, karena demi kami, Engkau telah turun dan menjadi seorang manusia. Saya bersyukur, karena demi kami, Engkau rela dipakukan di kayu salib. Terima kasih, karena telah memberikan kami kesempatan untuk selalu mendekat padamu. Ya Tuhan, cinta-Mu sama sekali tidak sederhana. Engkau menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu, untuk menjadi yang paling sepadan dengan-Mu, untuk menjadi kekasih-Mu, dan agar Engkau dapat tinggal di hati kami. Engkau begitu senang dan puas, karena dapat menjadi yang terdekat dan yang tererat dengan kami. Tuhan, bukalah mata kami agar dapat melihat betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih ini. Bantulah kami untuk melihat hati-Mu, sehingga kami dapat menjadi yang paling mengasihi-Mu, untuk dapat merespon-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Hari ini kita lihat firman Tuhan di Injil Lukas,
pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ayat-ayat ini menceritakan tentang penyembuhan seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini memiliki 4 teman yang telah membantunya untuk datang ke hadapan Tuhan, sehingga hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti yang kamu ketahui, bahwa tempat yang dikunjungi Yesus selalu ramai. Dia begitu terkenal, baik saat dia berada di padang gurun, atau di pantai, ataupun di jalan-jalan. Bahkan, juga saat dia berada di dalam rumah. Dimanapun Tuhan berada, maka tempat-tempat itu selalu penuh sesak. Karena firman-Nya adalah yang penuh dengan kuasa. Dia memiliki kekuatan untuk mengusir setan. Dia dapat melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Dia begitu menarik dan kali ini pun tetap sama, yaitu saat Tuhan datang ke Kapernaum. Saat dia berada di sebuah rumah, banyak orang yang datang dan berkumpul. Bahkan mereka sampai duduk di depan pintu masuk. Tuhan telah mengambil kesempatan untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Dan pada saat itu, 4 orang datang membawa seorang yang lumpuh, serta meminta Tuhan untuk menyembuhkannya. Namun, karena begitu banyaknya orang, mereka tidak dapat mendekat. Lalu keempat orang tersebut memiliki sebuah ide yang luar biasa. Mereka naik ke atap rumah dan membongkarnya, lalu menurunkan temannya itu melalui tali. Dengan keberanian yang nekat, teman-temannya ini menurunkannya di tengah-tengah orang banyak dan tepat di depan Yesus. Tuhan Yesus sama sekali tidak memarahi mereka. Sebaliknya, dia memuji akan iman mereka. Selanjutnya, dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama dalam Injil Lukas, pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Mukjizat ini telah memikat hati saya, bukan hanya karena kuasa dari Tuhan akan kebijaksanaannya, namun juga karena dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan saya yakin bahwa kamu juga ada tersentuh dengan apa yang telah diperbuat oleh keempat temannya itu. Bukankah sangat berharga jika kita memiliki beberapa teman yang seperti mereka? Ada banyak orang yang datang ke hadapan Tuhan, namun mereka semua
memiliki tujuan yang berbeda. Mungkin beberapa di antaranya ingin mendengar ajaran yang baru, dan mungkin beberapa lainnya ingin mengkritik akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Dan beberapa lainnya ingin datang ke hadapan Tuhan untuk mencari pertolongan dan kesembuhan. Sederhananya yaitu bahwa ada dua jenis orang yang mengelilingi Yesus. Yang satu datang untuk melihat Yesus, dan yang lainnya yaitu membawa seseorang untuk datang dan melihat Yesus. Dan itulah keempat temannya ini. Orang-orang yang seperti ini adalah yang sangat penting. Saya memikirkan bahwa kita diselamatkan karena ada seseorang yang membawa kita ke hadapan Tuhan. Dan orang yang datang ke hadapan Tuhan mestilah orang yang memiliki iman. Demikian juga bagi mereka yang membawa orang datang ke hadapan Tuhan, pastilah juga yang memiliki iman. Janganlah pernah berpikir bahwa orang yang dipuji Tuhan hanyalah orang yang membagikan Injil saja, atau orang yang membagi kesaksian saja, atau orang yang mengeluarkan suara. Karena masalahnya bukan di situ. Dan saya sendiri suka memuji bagi siapa saja yang berusaha untuk memberitakan Injil. Mungkin mereka tidak tahu cara untuk berkhotbah, namun mereka benar-benar ingin membawa orang-orang untuk datang ke hadapan Tuhan, mengundang orang lain untuk datang ke ibadah pertemuan, sehingga mereka semua ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Orang-orang tersebut juga adalah orang yang beriman. Tuhan sungguh-sungguh mengagumi saudara-saudari yang demikian. Saya juga suka memuji bagi mereka yang membawa saudara-saudari untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk mendekat padanya. Saudara-saudari yang telah dewasa adalah yang begitu berharga, karena pelayanan mereka adalah pelayanan yang paling penting, untuk membawa orang-orang datang ke hadapan Tuhan, sehingga saudara-saudari dapat mengalami kasih dari Tuhan. Sesungguhnya, apa yang mereka lakukan adalah pelayanan yang sangat vital. Saya juga ingin berbagi tentang iman dari orang yang lumpuh ini. Dia benar-benar telah mendukungku. Karena dia adalah yang lumpuh yang sama sekali tidak dapat bergerak. Namun Tuhan berkata padanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bagaimana dia dapat melakukan hal itu? Dia adalah yang ditopang oleh teman-temannya dan yang telah menurunkan dia agar dapat melihat Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan apapun padanya, bahkan sama sekali tidak menyentuhnya. Tidak ada apapun selain hanya sepatah kata yang diucapkan oleh Tuhan. "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Jika orang lumpuh ini tidak percaya padanya, maka dia akan selamanya terbaring di sana. Imannya sangatlah besar. Dia hanya percaya pada firman Tuhan Yesus, dan segera tanpa ragu, dia bangkit di hadapan mereka. Dia telah memuliakan Tuhan, dan orang-orang yang ada di tempat itu pun merasa kagum dan memuliakan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa hari ini mereka telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan. Mengapa? Karena bukan hanya orang sakit ini saja disembuhkan, namun juga apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah yang sangat luar biasa. Namun sebelum menyembuhkannya, Tuhan berkata, "Dosamu telah diampuni." Saat mendengar itu, orang-orang menjadi sangat ketakutan, karena hanya Allah saja yang sanggup mengampuni dosa manusia, kecuali jika Tuhan Yesus adalah Allah. Jika Tuhan berbohong, maka tidak mungkin dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Oleh karena itu, Tuhan yang mereka lihat bukanlah manusia yang biasa. Dalam hati mereka sangat ketakutan, dan reaksi mereka sangat berbeda dengan orang lumpuh dan teman-temannya itu. Merekalah yang beriman, sehingga mereka dapat mengalami pujian dan pengampunan yang dari Tuhan. Berbicara tentang orang lumpuh yang beriman ini, selain diselamatkan oleh Tuhan, mengapa dia memiliki iman yang seperti itu? Saya harap saat melihat dia di surga suatu hari nanti, saya akan bertanya langsung padanya,
Mengapa dia memiliki iman yang demikian kepada Tuhan? Dari mana datang imannya itu? Nah, ini hanyalah dugaan saya, bahwa saat Tuhan berkata padanya bahwa dosanya telah diampuni, dia menjadi percaya pada Tuhan, dan juga jelas bahwa teman-temannya juga ingin agar dia disembuhkan. Namun yang paling diingini oleh orang lumpuh ini bukanlah pada kesembuhan secara fisik saja, melainkan juga ingin memiliki kesembuhan yang besar dari dalam hatinya. Mungkin dia sadar bahwa penyakitnya itu adalah akibat dari kesalahan yang telah ia perbuat. Ia merasa sangat bersalah dan malu. Yang paling dibutuhkan hatinya ialah pengampunan. Tanpa mengetahui bahwa Tuhan berdiri di hadapannya, dan kata pertama yang diucapkan untuknya adalah, "Dosamu telah diampuni." Tuhan dengan begitu yakin tahu akan hatinya. Juga sama seperti saat Tuhan membiarkan Nathanael percaya bahwa Tuhan adalah yang diutus oleh Allah. Dia dapat mengetahui isi hati Nathanael. Dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan Nathanael. Saudara dan saudari, betapa berharganya karena Tuhan sangat mengetahui isi hati kita dan juga mengetahui semua kebutuhan kita. Kita bertemu Dia bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Dia yang datang untuk mencari kita. Kita harus berterima kasih pada mereka yang telah membawa kita ke hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal akan Injil, dapat memahami kasih Allah, sehingga kita dapat menjadi seorang Kristen. Kita harus berterima kasih pada mereka yang telah mengajari kita untuk mendekat pada Tuhan, pada saudara-saudari yang telah membimbing kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mereka telah bekerja keras dan begitu sabar membawa kita pada bagian yang terbaik. Saya berharap semoga saya sendiri menjadi orang yang mendekatkan diri pada Tuhan dan menjadi orang yang membawa orang-orang untuk datang ke hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.